Pernahkah kamu merasa hatimu begitu berat, seolah-olah ada beban yang tak terlihat menghimpitmu? Tahukah kamu bahwa ada satu titik dalam diri kita yang bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus kelemahan terbesar? Hati dan emosi. Dua hal yang sering kita abaikan, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup kita. Bayangkan sejenak, bagaimana rasanya ketika kamu membiarkan dendam menguasai hatimu, membiarkannya tumbuh seperti tanaman liar yang merambat dan mencekik kedamaian dalam jiwamu. Kita semua pernah terluka, pernah merasa dikhianati atau diperlakukan tidak adil. Itu wajar, karena kita manusia. Tapi tahukah kamu bahwa memelihara dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati? Ya, dendam hanya akan melukai diri kita sendiri. Coba bayangkan, kamu sedang memegang sebuah batu yang berat. Batu itu adalah dendammu. Semakin lama kamu memegangnya, semakin lelah tanganmu, semakin sakit bahumu, tapi kamu tetap tidak mau melepaskannya. Kenapa? Karena kamu merasa dengan memegang batu itu, kamu bisa membalas sakit hatimu suatu hari nanti. Tapi coba pikirkan, selama kamu memegang batu itu, berapa banyak hal indah yang terlewatkan? Berapa banyak kesempatan yang hilang karena tanganmu sibuk memegang dendam? Inilah titik terlemah manusia. Ketika kita lebih memilih untuk memelihara dendam daripada merawat kedamaian dalam hati kita. Kita lupa bahwa kedamaian itu seperti air jernih yang menyegarkan jiwa. Sementara dendam adalah api yang membakar diri sendiri. Mungkin kamu bertanya, tapi bagaimana caranya melepaskan dendam ini? Ini terlalu berat, terlalu menyakitkan untuk dilepaskan begitu saja. Saya mengerti perasaanmu, karena saya pun pernah ada di posisi itu. Melepaskan dendam memang tidak mudah, tapi percayalah, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Mulailah dengan langkah kecil. Setiap pagi ketika kamu bangun, ambil napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, hari ini aku memilih untuk memaafkan. Hari ini aku memilih kedamaian. Ingatlah, memaafkan bukan berarti kamu melupakan apa yang terjadi. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mendikte masa depanmu. Kamu memilih untuk bebas. Bayangkan hatimu seperti sebuah taman. Dendam adalah gulma yang mencekik bunga-bunga indah di dalamnya. Setiap kali kamu memilih untuk memaafkan, kamu mencabut satu gulma itu. Perlahan tapi pasti, tamanmu akan dipenuhi bunga-bunga kedamaian yang mekar. Tapi ingat, ini bukan proses yang instan. Kadang, kamu mungkin akan merasa ingin kembali memelihara dendam itu. Saat itu terjadi, ingatlah bahwa kamu lebih kuat dari perasaan itu. Kamu punya pilihan untuk kembali memilih kedamaian. Sekarang, coba tutup matamu sejenak. Bayangkan versi terbaikmu, versi yang bebas dari beban dendam. Bagaimana rasanya? Pasti melegakan, bukan? Itulah kekuatan dari melepaskan dendam dan memilih kedamaian. Kamu tidak hanya membebaskan dirimu sendiri, tapi juga membuka pintu untuk hal-hal baik masuk ke dalam hidupmu. Mungkin kamu berpikir, tapi orang yang menyakitiku tidak pantas dimaafkan. Ingatlah, memaafkan bukan tentang mereka. Ini tentang kamu, tentang membebaskan dirimu dari penjara emosi yang kamu bangun sendiri. Ada sebuah kisah tentang dua orang biarawan. Mereka sedang berjalan menyeberangi sungai ketika melihat seorang wanita yang kesulitan menyeberang. Tanpa pikir panjang, salah satu biarawan menggendong wanita itu dan membantunya menyeberang. Meskipun aturan mereka melarang menyentuh wanita. Setelah beberapa jam berjalan dalam diam, biarawan yang satunya tidak tahan lagi. Dia berkata, "Bagaimana bisa kamu melanggar aturan kita dan menggendong wanita itu?" Biarawan pertama menjawab dengan tenang, "Aku menurunkan wanita itu di tepi sungai. Apakah kamu masih menggendongnya sampai sekarang?" Kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali kita terus menggendong luka dan dendam kita lama setelah kejadiannya berlalu. Kita membiarkannya mempengaruhi hidup kita, membuat kita lelah dan terbebani. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk menurunkan beban itu. Kamu bisa memilih untuk melangkah ringan dengan hati yang damai. Ingatlah, setiap kali kamu memilih kedamaian di atas dendam, kamu sedang memperkuat dirimu. Kamu sedang membangun benteng yang tak terlihat, yang akan melindungimu dari badai emosi di masa depan. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana jika saya sudah mencoba memaafkan, tapi tetap merasa sakit? Itu normal. Memaafkan adalah sebuah proses, bukan kejadian sekali jadi. Kadang, kita perlu memaafkan berkali-kali, sampai akhirnya kita benar-benar bisa melepaskan. Bayangkan memaafkan seperti membersihkan luka. Awalnya mungkin perih, tapi setiap kali kamu membersihkannya, lukanya semakin sembuh. Suatu hari nanti, yang tersisa hanyalah bekas luka yang mengingatkanmu betapa kuatnya kamu. Jadi, mulai hari ini, aku mengajakmu untuk membuat pilihan. Pilihan untuk merawat kedamaian dalam hatimu. Pilihan untuk tidak membiarkan dendam mendikte hidupmu. Pilihan untuk bebas. Setiap pagi,
Ketika kamu bangun, tanyakan pada dirimu sendiri, hari ini, aku ingin menjadi orang seperti apa? Orang yang terbebani dendam, atau orang yang bebas dan damai? Ingatlah, kamu layak merasakan kedamaian. Kamu layak untuk bahagia, dan kebahagiaan itu dimulai dari hatimu sendiri. Mungkin prosesnya tidak akan mudah. Mungkin akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju kedamaian adalah langkah besar dalam perjalanan hidupmu. Bayangkan, setahun dari sekarang, kamu bisa melihat kembali dan menyadari betapa jauh kamu telah melangkah. Betapa ringannya hatimu, betapa bebasnya jiwamu. Kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu, karena di dalam dirimu ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dendammu. Ada cinta yang lebih kuat dari kebencian. Ada kedamaian yang lebih dalam dari kemarahan. Jadi, mulai hari ini, berjanjilah pada dirimu sendiri. Berjanjilah untuk merawat kedamaian dalam hatimu, seperti kamu merawat tanaman yang berharga. Siramilah dengan kasih sayang, pupuklah dengan pengampunan, dan lihatlah bagaimana ia tumbuh dan berkembang. Ingatlah selalu, bahwa memilih kedamaian bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah tanda kekuatan sejati. Karena butuh keberanian untuk memaafkan. Butuh kekuatan untuk memilih cinta di atas kebencian. Dan kamu memiliki kekuatan itu. Jadi, hari ini, aku mengajakmu untuk membuat pilihan. Pilihan untuk melepaskan dendam dan memeluk kedamaian. Pilihan untuk bebas dan bahagia, karena kamu layak merasakannya. Kamu layak untuk hidup dengan hati yang ringan dan jiwa yang damai. Mulailah sekarang, ambil napas dalam-dalam, dan katakan pada dirimu sendiri, aku memilih kedamaian. Aku memilih untuk bebas. Percayalah, ketika kamu membuat pilihan ini, dunia akan terasa berbeda. Warna-warna akan terlihat lebih cerah, udara akan terasa lebih segar, dan hidupmu akan terasa lebih ringan. Kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Jadi, bagaimana? Apakah kamu siap untuk memulai perjalanan menuju kedamaian sejati? Apakah kamu siap untuk melepaskan beban dan memeluk kebebasan? Ingatlah selalu, bahwa setiap langkah kecil menuju kedamaian adalah kemenangan besar dalam hidupmu. Kamu kuat, kamu berani, dan kamu layak merasakan kedamaian sejati. Mulailah hari ini. Mulailah sekarang. Karena tidak ada waktu yang lebih tepat untuk memilih kedamaian selain saat ini. Aku percaya padamu. Sekarang, saatnya kamu percaya pada dirimu sendiri. Jika video ini membantumu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin saja, pesan ini bisa mengubah hidup seseorang. Ingatlah selalu, bahwa di dalam dirimu ada kekuatan untuk mengubah dunia. Mulailah dengan mengubah duniamu sendiri, dengan memilih kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap damai, dan tetap bahagia.